Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Angger, NIM 19016100, nomor urut 23. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 buah teks yang terdapat dalam kurikulum 2013. Apa-apa saja teks tersebut? Yang pertama yaitu adalah teks narasi, yang kedua itu adalah teks fabel, yang ketiga adalah teks persuasi, yang ketiga adalah teks argumentasi, dan yang kelima adalah teks ekspansi. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada teks yang pertama, yaitu adalah teks narasi. Teks narasi merupakan bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu tertentu. Dalam teks narasi, cerita atau karangan yang dibuat bisa berupa kejadian yang benar-benar terjadi atau bisa juga hanya berupa imajinasi. Biasanya teks narasi dibuat untuk menghibur pembacanya melalui cerita, baik cerita fiksi ataupun non-fiksi. Setelah itu kita masuk ke struktur teks narasi. Apa saja struktur teks narasi? Yang pertama yaitu ada orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Apa saja itu? Baiklah, orientasi adalah paragraf yang dimana pengenalan tokoh, pengenalan latar waktu, latar tempat, dan latar suasana diletakkan pada bagian awal. Dan pada paragraf pertama dan pengenalan itu disebutlah dengan orientasi. Yang kedua yaitu adalah komplikasi. Pada paragraf ini, jalan cerita mulai berjalan di mana sang tokoh utama mendapatkan konflik yang akan membuat jalan ceritanya menjadi sangat menarik. Yang ketiga yaitu adalah resolusi. Pada paragraf ini akan menjadi jalan keluar bagi tokoh utama untuk keluar dari konfliknya yang terjadi pada bagian komplikasi sebelumnya. Dan yang keempat yaitu adalah koda, merupakan bagian dari akhir karangan atau cerita, yang dimana di sini bisa disebut sebagai true ending adalah hasil dari cerita tersebut maupun akhir yang sebenarnya. Baiklah, di sini saya akan membacakan contoh dari teks narasi yang berjudul Keluarga Cemara. Orientasinya yaitu Ara adalah nama panggilanku, nama panjangku adalah Cemara, bapak yang memberiku nama Cemara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai kakak perempuan yang cantik dan baik, walaupun ia terkadang suka marah. Baiklah, itu merupakan bagian pengenalan tokoh. Kita lanjut ke konflik. Aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba kecukupan. Namun, kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja bapak mengkhianati bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbut olehnya. Kondisi ini membuat aku dan keluarga harus pindah ke desa, di rumah peninggalan kakek. Rumahnya kecil, kalau hujan sering bocor, letaknya di tengah sawah. Hampir tidak ada yang bisa dibanggakan dari rumah peninggalan kakek ini. Bukan seorang bapak namanya kalau putus asa di tengah kondisi ini. Bapak selalu menghibur dan mengayomi kami di tengah kondisi kami yang sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Bapak selalu tersenyum dan mengatakan bahwa Bapak akan berusaha untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Bapak selalu kelihatan tegar dan penuh semangat. Baiklah, pada bagian kali ini telah ada terjadi konflik yang dimana perubahan kehidupan drastis dari aktor yang bernama Ara. Selanjutnya kita masuk kepada resolusi. Bapak memulai lagi usahanya. Setiap hari Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua itu Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Hasil memang tidak akan mengkhianati usaha. Perlahan Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang. Baiklah, pada bagian resolusi ini telah dijelaskan bahwa bapaknya telah berusaha keras untuk bangkit kembali dan berhasil mendapatkan perlahan kehidupannya yang dahulu. Selanjutnya kita masuk kepada koda atau ending. Berkat kegigihan dan ketekunan Bapak, akhirnya kami sekeluarga dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak, sebuah kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga kami, direbut oleh orang jahat dan akhirnya kembali lagi kepada kami. Baiklah, di sini endingnya terlihat mereka kembali kepada seperti dahulu kala dan ini bisa jelas bahwa merupakan happy ending. Baiklah, yang kedua yaitu adalah teks fabel. Teks fabel merupakan suatu cerita yang mengisahkan seekor hewan yang berperilaku seolah-olah dia itu adalah manusia. Cerita teks fabel ini bisa dibilang sebagai cerita fiksi ataupun cerita dongeng.
Struktur dari teks fabel tidak berbeda dengan teks narasi sebelumnya, yaitu terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, orientasi itu merupakan pengenalan dari tokoh, komplikasi yaitu paragraf yang berisi konflik yang dialami oleh tokoh, dan resolusi merupakan penyelesaian dari konflik tersebut, dan koda merupakan ending atau bagian akhirnya. Baiklah, di sini saya akan menceritakan contoh dari teks fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Yang pertama yaitu orientasinya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Baiklah, di sini kita bisa melihat bahwa tokoh utamanya adalah seekor semut yang memiliki tingkah laku seolah-olah dia itu manusia. Selanjutnya paragraf komplikasi. Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Dia berkata, "Hei kepompong, alangkah jelek nasibmu, kamu hanya bisa bergantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah?" Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat yang ia sukai. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir ke dalam lumpur. Ia terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dan genangan itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. "Tolong, bantu aku mau tenggelam, tolong, tolong." Baiklah, di sini kita bisa melihat bahwa sang semut yang mengejek sang kepompong tadi berhasil mendapatkan karmanya, yaitu tenggelam di lumpur. Ini merupakan bagian konflik yang dialami oleh tokoh utamanya. Selanjutnya yaitu paragraf resolusi. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. "Semut, peganglah erat-erat ranting itu, nanti aku akan mengangkat ranting itu." Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah kamu ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Baiklah, pada bagian ini kita bisa melihat bahwa kepompong yang diejek oleh semut sebelumnya telah berubah menjadi kupu-kupu dan menyelamatkan kupu-kupu dari genangan lumpur tadi. Selanjutnya yaitu adalah koda. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Berdasarkan koda tersebut, kita dapat mengetahui bahwa semut itu telah berubah dan tidak lagi mengejek makhluk hidup lainnya. Di sini merupakan ending yang bahagia dan juga dapat merubah sifat dari semut tersebut. Baiklah, kita masuk kepada teks yang ketiga, yaitu adalah teks persuasi. Teks persuasi merupakan bacaan yang terdiri atas kumpulan paragraf yang berisi bujukan atau ajakan untuk pembacanya. Penulis membuat teks persuasi untuk meyakinkan pembaca agar terpengaruh bacaan sehingga memiliki pemikiran yang sama. Dengan kata lain, teks persuasi adalah bacaan atau teks yang isinya berupa ajakan atau bujukan kepada pembacanya agar melakukan atau mengikuti isi dalam teks persuasi yang telah dibuat. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah struktur teks persuasi. Yang pertama yaitu adalah lead. Lead adalah bagian pembuka dari struktur teks persuasi atau bisa dibilang alinea pembuka. Yang kedua yaitu adalah batang tubuh. Batang tubuh merupakan alinea penjelas ataupun isi dari teks persuasi tersebut. Yang ketiga adalah ending atau bisa disebut juga sebagai bagian penutup atau merupakan paragraf akhir dari teks persuasi tersebut. Baiklah, di sini saya akan membacakan teks
contoh dari teks persuasi yang berjudul Marilah Saling Tolong-Menolong. Pada alinea pembukanya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Setiap individu membutuhkan individu yang lain dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Tidak ada individu yang mampu melakukan semua kegiatannya sendiri. Hal ini sudah menjadi kondisi alamiah dari setiap individu. Dan pada alinea penjelasnya atau isinya, yaitu adalah individu ditakdirkan hidup saling berdampingan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya masyarakat kota yang membutuhkan berbagai kebutuhan pokok dari masyarakat desa. Contoh kebutuhan pokok yang masyarakat kota butuhkan adalah beras, berbagai jenis bahan makanan. Begitu juga masyarakat desa yang membutuhkan banyak produk yang dihasilkan masyarakat kota, seperti perabot rumah tangga, barang-barang elektronik, dan lain sebagainya. Dan pada bagian penutupnya akan diberikan penjelasan untuk mengajak para pembacanya. Jelas terlihat bahwa antara suatu individu akan membutuhkan individu lain dalam memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita saling tolong-menolong antara sesama agar tercipta kehidupan yang harmonis. Dan pada bagian penutup ini dapat dijelaskan bahwa penulis teks persuasi tersebut mengajak pembacanya untuk saling tolong-menolong antara sesama agar tercipta kehidupan yang saling harmonis. Selanjutnya teks keempat yaitu adalah teks argumentasi. Teks argumentasi adalah bacaan yang memuat pengembangan paragraf dengan isi bacaan bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Penulisan teks argumentasi dapat berupa ide, gagasan, pendapat dengan disertai analogi. Contoh penjelasan argumentasi yang kuat sehingga membuat pembaca terpengaruh dengan isi yang ada di dalam bacaan. Dengan kata lain, teks argumentasi ini dapat dikatakan sebagai sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat, ulasan, bahasan, atau ide pribadi dari penulisnya. Tidak jauh berbeda dari teks persuasi sebelumnya, teks argumentasi juga memiliki 3 struktur penting, yaitu terdiri dari pendahuluan, tubuh argumen, dan kesimpulan. Baiklah, di sini saya akan membacakan contoh dari teks argumentasi yang berjudul Pemerataan Pendidikan di Indonesia. Dimulai dari bagian pendahuluan. Pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dikatakan sangat tidak merata. Pada umumnya, kualitas pendidikan di daerah kota lebih unggul dari wilayah yang jauh dari perkotaan atau daerah pelosok. Kondisi ini didukung dengan fasilitas kota yang lebih memadai daripada wilayah pelosok. Hal ini membuat banyak wilayah pelosok yang susah berkembang. Pada bagian tubuh argumennya, seperti yang telah sedikit disinggung di atas, bahwa fasilitas yang diberikan di wilayah kota lebih memadai. Sebut saja beberapa universitas ternama di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Surabaya, dan Universitas Pajajaran. Kelima universitas tersebut berada di wilayah perkotaan, sehingga rakyat kota dengan mendapatkan akses yang mudah dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Sedangkan masyarakat di wilayah pelosok, mereka perlu merantau untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak seperti kelima universitas tersebut. Belum lagi ditambah fasilitas penunjang lain yang sangat lengkap seperti adanya perpustakaan, rekreasi, edukatif, dan fasilitas penunjang lain yang dimiliki daerah perkotaan. Bahkan masyarakat kota juga didukung oleh akses pendukung lain, misalnya jalan dan transportasi umum. Sebagian besar fasilitas tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat di daerah pelosok. Dan pada bagian terakhir yaitu kesimpulannya, kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak merata dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun penyebab utama dari kurang meratanya pendidikan di Indonesia disebabkan oleh fasilitas untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Wilayah kota memiliki banyak akses dan kemudahan untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi yang sebaliknya terjadi di wilayah pelosok. Perlu upaya yang harus dilakukan untuk melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun fasilitas dan akses yang mudah untuk seluruh wilayah Indonesia. Pada bagian kesimpulan ini, jelas bahwa penulis berharap agar pendidikan di wilayah pelosok juga dapat lebih baik dibandingkan dari kondisi pendidikan yang berada di kota. Dan dengan begitulah penulis juga berharap kepada pembacanya agar
dapat juga merasakan apa yang dirasakan oleh penulis tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu teks yang kelima, yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses. Tujuan dari teks eksplanasi ini adalah menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab-sebab suatu peristiwa. Struktur dari teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Pada pernyataan umum, berisikan pernyataan mengenai topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan. Selanjutnya, urutan sebab akibat berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan dengan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Dan yang terakhir yaitu interpretasi, berisi tentang kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Baiklah, di sini saya akan membacakan contoh dari teks eksplanasi yang berjudul Pelangi, yang dimana pernyataan umumnya pelangi bahasa Inggrisnya rainbow merupakan suatu peristiwa optik atau meteorologi berwujud cahaya yang bermacam-macam warna paralel satu dengan yang lainnya di langit atau juga media yang lain. Pada saat terjadi hujan ringan di langit, terlihat pelangi itu seperti bercahaya, yang mana cahaya tersebut menuju cakrawala. Selain dari itu, di sekitar air terjun kita dapat juga melihat pelangi yang indah. Selanjutnya kita masuk ke deretan akibat, sebab dan akibat, atau bisa juga dibilang bagian isinya. Terciptanya pelangi di cakrawala itu melalui 4 siklus, diantaranya yaitu pembiasan sinar matahari. Sebab terciptanya pelangi itu disebabkan terjadinya pembiasan cahaya atau sinar matahari yang telah dibelokkan menuju arah lain dari satu medium menuju ke medium yang lain oleh tetesan air yang terdapat di atmosfer. Setelah itu, tetesan air tersebut dilewati oleh sinar matahari. Pada saat tetesan air tersebut dilewati oleh cahaya matahari, maka cahaya tersebut akan dibiaskan sehingga dapat menciptakan warna-warna indah yang terpisah dengan secara sendiri-sendiri. Pembelokan cahaya masing-masing dari tiap-tiap warna pelangi tersebut akan dibelokkan dengan sudut yang berbeda, sehingga dari pembelokan cahaya itulah bisa menghasilkan warna-warna yang memukau pada pelangi. Terciptanya warna pelangi, warna ungu itu warna yang pertama kali dibelokkan, sementara warna merah merupakan warna yang terakhir dibelokkan. Setelah itu disusul dengan aneka warna pelangi yang lain, seperti pada warna kuning, jingga, hijau, biru, serta juga nila. Dari fenomena tersebut, maka kita dapat mengamati warna pelangi yang lengkap disebabkan karena adanya geometri optik pada saat proses penguraian warna. Pada bagian penutupnya atau interpretasinya, di saat hujan ringan bersamaan dengan munculnya sinar matahari, itu kita dapat melihat fenomena pelangi. Namun haruslah dari arah yang berlawanan dengan kita. Keberadaan kita itu harus ada di antara tetesan air serta matahari, yang mana posisi matahari berada di belakang kita. Pusat busur pelangi serta juga mata kita harus berada pada satu garis lurus. Baiklah, itulah 5 buah teks yang terdapat dalam kurikulum 2013 yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.